Priority Training Principle. Ya, jadi ini adalah salah satu metode latihan dengan pendekatan old school yang menurut gue sekarang sudah jarang orang bahas. Yang mana sebenarnya ini sangat penting karena ini bersifat fundamental atau dasar yang kemudian akan membantu kita untuk menerapkan metode-metode atau program-program modern yang lain. Jadi dalam definisinya, Priority Training Principle itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memprioritaskan latihan yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat. Yang kedua adalah memprioritaskan jenis latihan untuk melatih otot yang menjadi weak point atau titik lemah kita. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu memprioritaskan jenis latihan yang memungkinkan kita mengangkat beban paling berat. Jadi definisi pertama ini merujuk pada penggunaan atau memprioritaskan gerakan compound sebelum kita melakukan gerakan isolation atau gerakan isolasi. Kenapa? Simple, karena gerakan compound movement itu melibatkan lebih dari satu persendian sehingga otot yang terekrut atau terlibat dalam gerakan tersebut menjadi lebih banyak. Sedangkan isolation movement hanya melibatkan satu jenis persendian dan satu otot. Karena compound movement melibatkan lebih dari satu otot, maka itu memungkinkan kita untuk mengangkat beban paling berat dalam satu jenis exercise. Itu kenapa gerakan compound movement menjadi prioritas di definisi pertama. Oke, masuk ke definisi kedua, yaitu memprioritaskan jenis latihan atau variasi latihan untuk melatih weak point atau titik lemah dari otot kita. Contoh simpelnya seperti ini. Misalnya hari ini kalian latihan shoulder atau deltoid dan kalian bercermin, kemudian kalian melihat sepertinya bahu belakang kalian atau posterior deltoid kalian itu ketinggalan daripada side delt, bahu samping ataupun anterior deltoid atau bahu depan kalian. Nah, dalam definisi ini kita diajak untuk melatih titik lemah kita terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah posterior deltoid atau bahu belakang. Nah, kemudian setelahnya kalian mau melatih bagian medial deltoid ataupun mau melatih bagian anterior deltoid itu nggak jadi masalah. Yang penting kalian latih dulu titik lemah kalian atau posterior deltoid di mana saat tenaga kalian lagi besar-besarnya. Atau contoh lain, misalnya kalian merasa upper chest kalian menjadi weak point atau titik lemah kalian, maka kalian harus melakukan gerakan incline press terlebih dahulu sebelum masuk ke gerakan flat ataupun decline press misalkan. Ada pertanyaan? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Terakhir gue Aldi Partial, have a nice day.